capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United hajar Real Betis. Erik ten Hag samai rekor dari Sir Alex Ferguson. Kemenangan besar Manchester United atas Real Betis dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Eropa musim ini membuat pelatih Erik ten Hag menyamai rekor pendahulunya Sir Alex Ferguson. Duel Manchester United melawan Real Betis yang berlangsung di Old Trafford, Manchester, itu dimenangkan Setan Merah dengan skor 4-1. Kemenangan besar ini membuat tim asuhan Erik ten Hag telah meraih kemenangan dengan mencetak setidaknya 2 gol dalam 15 laga kandang beruntun musim ini. Itu merupakan kali keempat Manchester United mampu mencatatkan torehan impresif tersebut dan jadi yang pertama sejak mereka melakukannya di bawah asuhan Sir Alex Ferguson dalam periode Maret sampai Oktober 2000 lalu. Erik ten Hag menganggap kemenangan atas Real Betis menjadi bukti bahwa Manchester United punya kapasitas untuk terus bangkit dari keterpurukan. Starter tidak diubah sama sekali, bukti lain bahwa Erik ten Hag memang jenius. Sulit menebak isi kepala seorang jenius seperti halnya Erik ten Hag. Bukannya mengubah susunan 11 pertama yang porak-poranda menghadapi Liverpool, dia justru mempertahankannya saat bertemu dengan Real Betis. Padahal strategi dasar itu sempat dihajar 0-7 oleh Liverpool, namun ten Hag tetap mempertahankannya dan hasilnya memuaskan. Menurut catatan Opta, ini adalah kali pertama Manchester United tidak mengubah starternya dalam 2 laga beruntun sejak September 2022 lalu. Para pemain yang tampil buruk di laga melawan Liverpool seperti Anthony, Bruno Fernandes, dan Lisandro Martinez tetap dipercaya turun sejak menit awal. Ketiga pemain ini menjelma jadi pemain-pemain dengan penampilan terbaik saat menghadapi Real Betis. Anthony dan Bruno berkontribusi untuk gol, sedangkan Martinez tangguh di belakang. Ambiguitas para legenda Manchester United. Kalah pemain dicaci, menang pemain dipuja-puji. Legenda Manchester United kerap kali vokal terhadap situasi tim kesayangan mereka. Nama-nama ikonis seperti Roy Keane, Gary Neville, atau Paul Scholes kerap kali melayangkan kritik pedas, bahkan tidak jarang umpatan terhadap anak-anak asuh Erik ten Hag ketika mereka menelan kekalahan. Misalnya ketika dibantai 7-0 Liverpool kemarin, beberapa pemain Manchester United habis dirujak legenda-legenda Setan Merah. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, menjadi sasaran amukan beberapa legenda klub selepas pembantaian Liverpool. Roy Keane misalnya menyebut Bruno adalah aib bagi tim, sementara Gary Neville mengklaim bahwa pemain Portugal itu meminta diganti di tengah pertandingan karena malu dengan kondisi tim yang sudah tertinggal jauh dari Liverpool. Namun seusai kemenangan fantastis atas Real Betis, suara-suara para legenda Manchester United kini kontras dengan sebelumnya. Kali ini Paul Scholes memuji setinggi langit peran vital Bruno Fernandes di laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa tersebut. Menampilkan karakter yang hebat malam ini, Manchester United memulai pertandingan dengan sangat luar biasa meski memiliki sedikit kesulitan sebelum waktu jeda, ungkap Paul Scholes. Babak kedua, saya menilai tim ini bermain fantastis di mana Bruno Fernandes mendikte permainan di tengah lapangan, tambah dari Scholes. Real Betis akan membalas pada leg kedua Liga Eropa. Real Betis kalah dari Manchester United saat bertandang ke Old Trafford. Meskipun kalah, pelatih Real Betis Manuel Pellegrini tidak menyerah dan siap membalas mereka pada leg kedua. Meski kalah dengan agregat cukup besar, Pellegrini belum menyerah dan bersikap tenang untuk menghadapi The Red Devils di leg kedua. Lebih dari bermain melawan tim yang kalah 7-0 di pertandingan terakhir mereka, kami bermain melawan tim yang telah memenangkan 19 dari 21 pertandingan terakhir mereka, ungkap Pellegrini. Berhasil menahan imbang di babak pertama, anak asuh Pellegrini dipermalukan di babak kedua. Ayoze Perez menjadi satu-satunya pemain Betis yang mampu mencetak gol di menit ke-32 untuk menyamakan skor dari gol cepat Marcus Rashford. Akan tetapi babak kedua sangat berbeda untuk Real Betis. Manchester United semakin mendominasi permainan dengan terus menggempur pertahanan Real Betis dan menghasilkan 3 gol lainnya. United lebih unggul menjelang akhir pertandingan dan mereka bisa mencetak beberapa gol lagi. Babak pertama berjalan imbang, tetapi setelah 2 gol itu kami kehilangan konsentrasi. Kami bermain dengan sangat baik di babak pertama. Anthony mencetak gol hebat dan kemudian gol ketiga mereka dari sepak pojok. 5 menit tersebut sudah menyelesaikan pertandingan, ungkap Pellegrini.
Meski tidak mendapatkan sambutan hangat dari para fans Manchester United, Pellegrini menanggapi dengan cara yang berbeda. Mantan pelatih Manchester City tersebut menyebut dirinya adalah seorang The Citizens. "Saya adalah penggemar Manchester City. Saya tidak terlalu sedih dengan apa yang terjadi," ungkap Pellegrini. Leg kedua babak 16 besar Liga Eropa akan berlangsung pada Jumat minggu depan 17 Maret dini hari. Menurut Pellegrini, pertandingan sistem gugur tidak pernah berakhir sampai 90 menit kedua. "Saya tidak berpikir permainan sistem gugur pernah berakhir. Itu tidak akan mudah. Anda harus tenang untuk mencoba mengatasi situasi ini. Ada margin yang besar, tetapi kami akan memberikan semua yang kami bisa di leg kedua nanti," tambah dari Pellegrini. Standar tinggi, Erik ten Hag kritik Antony bahkan walau mencetak gol indah ke gawang Real Betis. Antony menunjukkan penampilan cukup bagus saat Manchester United berjumpa dengan Real Betis. Meski demikian, winger asal Brazil itu harus rela menerima kritik dari sang manajer Erik ten Hag. Antony menjadi salah satu pencetak gol United ke gawang Real Betis. Pemain 23 tahun itu membobol gawang Claudio Bravo pada menit ke-52. Sedangkan 3 gol United lainnya dicetak oleh Rashford, Bruno, dan Wout Weghorst. Antony menunjukkan progres yang sangat baik, terutama jika dibandingkan performanya saat berjumpa dengan Liverpool. Lalu apa yang membuat Erik ten Hag masih mengkritiknya? Antony mencetak gol indah ke gawang Real Betis. Antony setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes melakukan gerakan khas. Dia kemudian melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kiri dan masuk ke gawang Real Betis. Hanya saja gol indah itu tidak membuat Antony terbebas dari koreksi Erik ten Hag. "Saya tidak berpikir bahwa Antony hanya bisa mencetak gol di Liga Eropa karena dia mencetak gol pada 3 laga awal di Premier League. Pada babak pertama, Antony bisa berbuat lebih baik untuk melakukan lebih banyak aksi, untuk lebih berani melewati lawan, lebih banyak gerakan, memakai kecepatan yang dimilikinya," ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag tidak puas dengan performa Antony pada babak pertama, akan tetapi pada babak kedua, sang manajer melihat ada perbaikan. Ex pemain Ajax itu dinilai membuat kemajuan yang pesat setelah jeda. Penampilan Antony pada babak kedua jauh lebih baik. Dia mencetak gol yang hebat, gol yang penting, ungkap Erik ten Hag. Kini boleh dibilang bahwa United sudah menjejakkan satu kakinya di perempat final Liga Eropa, sebab hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih 2 gol pada leg kedua untuk lolos ke perempat final. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Antony. Antony with a chance. Manchester United take the lead. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Antony. Antony with a chance. Manchester United take the lead.